Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, dengan NIM 18621501115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang internalisasi nilai norma dan etika pada mata kuliah Perkembangan Nilai-Nilai Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MPD. Dan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja kepada materi, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Segala warga negaranya harus patuh dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa dengan berbagai konsep yang terperinci, sehingga pada masa yang akan datang tidak terjadi hal yang dapat memecah belah negara Indonesia. Karena bangsa ini adalah bangsa yang sangat heterogen, kaya akan budaya dan perbedaan. Salah satu konsep yang menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila memuat identitas, jati diri, dan karakter bangsa. Karakter tersebut akan dibentuk dengan nilai, norma, dan etika. Selanjutnya mengenai definisi nilai, moral, dan etika. Nilai dalam bahasa Inggris values, bahasa Latin valer, yang berarti berguna, mampu akan berdaya, berlaku, kuat. Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta. Tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang disenangi dan tidak disenangi. Milton Rickich dan James Bank, nilai adalah sesuatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan. Menurut Khabib Toha, nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu atau sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti atau manusia yang meyakini. Jadi, nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku. Menurut Mulyana, pada tahun 2004, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Definisi tersebut dikemukakan oleh Mulyana yang secara eksplisit menyertakan proses pertimbangan nilai, tidak hanya sekedar alamat yang dituju oleh sebuah kata ya. Selain itu, nilai, norma, dan etika itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk hidup yang lain, serta manusia dengan sesama manusia. Maka dari itulah penting untuk menginternalisasi nilai, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dapat diibaratkan sebuah filter atau penyaring segala macam tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan norma yang berlaku. Sebuah perilaku akan bernilai jika kita dapat mengimplementasikannya dalam pola pikir dan pola perilaku kita dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan tentunya tidak akan lepas dari norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Norma dan etika tersebut menjadi pengikat atau pengekang dari tindakan atau perilaku yang tidak sesuai agar dapat menjadi manusia yang lebih baik. Etika merupakan peraturan yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dan bersikap, mengatur baik buruknya sesuatu berdasarkan nilai dan norma. Macam-macam nilai menurut Profesor Notonegoro. Menurut Notonegoro, nilai dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, nilai material, yang kedua, nilai vital, yang ketiga, nilai kerohanian. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia, sedangkan nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi 4 nilai, yaitu yang pertama, nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini bersumber pada akal manusia, contohnya sesuatu yang dianggap benar atau salah karena
Akal manusia memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian. Yang kedua adalah nilai keindahan. Nilai ini bersumber pada perasaan, contohnya daya tarik terhadap sebuah benda, sehingga nilai daya tarik yang melekat pada benda tersebutlah yang dihargai. Yang ketiga adalah nilai kebaikan. Nilai kebaikan bersumber pada unsur kehendak. Nilai ini berhubungan dengan tingkah laku manusia terhadap penilaian, perbuatan yang dianggap baik atau buruk, mulia atau hina, menurut tatanan yang berlaku di dalam kelompok sosial tersebut. Yang keempat yaitu nilai religius atau agama. Nilai ini bersumber pada kitab suci. Nilai keagamaan berhubungan dengan interaksi manusia dengan penciptanya dan interaksi manusia dengan sesamanya. Macam-macam nilai menurut Weber G. Everett. Yang pertama adalah nilai-nilai ekonomi atau economic values. Nah, nilai-nilai ekonomi yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut mengikuti harga pasar. Yang kedua adalah nilai-nilai rekreasi, recreation values, yaitu nilai-nilai permainan pada waktu senggang sehingga memberikan sumbangan untuk mensejahterakan kehidupan maupun memberikan kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga yaitu nilai-nilai perserikatan atau association values, yaitu nilai-nilai yang meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dan persahabatan kehidupan keluarga sampai dengan tingkat internasional. Yang keempat yaitu nilai-nilai kejasmanian atau body values, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kondisi jasmani seseorang. Dan yang kelima yaitu nilai-nilai watak atau karakter values, yaitu nilai-nilai yang meliputi semua tantangan, kesalahan pribadi dan sosial termasuk keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, dan kesediaan mengontrol diri. Definisi norma. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi, misalnya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Selanjutnya yaitu definisi etika. Kata moral juga sering disinonimkan dengan etika yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani kuno yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pada tahun 1998, halaman 237, etika diartikan sebagai yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Hubungan nilai, norma, dan etika. Nilai dan moral tidak dapat dipisahkan dengan etika. Ketiganya selalu berkaitan dan berjalan beriringan. Jika salah satu tidak dilaksanakan dengan baik, maka unsur yang lain juga akan terpengaruh. Nilai adalah suatu rujukan yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. Norma adalah tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan juga kewajiban moral atau akhlak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan hubungan nilai, moral, dan etika. Etika adalah dasar yang mengatur bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku. Norma berisi ajaran sebagai penutup sikap dan tingkah laku manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Nilai adalah suatu kualitas dari perilaku dan perbuatan yang dilakukan seseorang sudah berdasarkan etika dan moral yang berlaku atau belum. Nilai menjadi filter atau penyaring bagi individu terhadap perilaku yang menyimpang. Nilai, norma, dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 sila kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 sila persatuan Indonesia, 4 sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, 5 sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kesimpulan, dalam menjalani kehidupan tentunya tidak akan lepas dari norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Norma dan etika tersebut menjadi pengikat atau pengekang dari tindakan atau perilaku yang tidak sesuai agar dapat menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, nilai, norma, dan etika itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya, serta manusia dengan sesama manusia. Maka dari itulah penting untuk menginternalisasi nilai, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai, norma, dan etika yakni sebuah penghayatan atau proses pemahaman terhadap ajaran, doktrin, atau aturan dari nilai, norma, dan etika sehingga menyadari keyakinan akan kebenaran doktrin atau nilai serta diwujudkan dalam pola pikir dan sikap atau perilaku dalam menjalani kehidupan. Bagaimana bersikap kepada orang lain yang nantinya akan mencerminkan kepribadian. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bagaimana individu dapat menginternalisasi nilai, norma, dan etika yang ada ke dalam bentuk sikap dan perilaku, sehingga akan menentukan tindakan dalam menjalani kehidupan. Internalisasi nilai, norma, dan etika melalui 3 tahap, yakni tahap transformasi nilai, 2 tahap transaksi nilai, ketiga tahap transinternalisasi nilai. Dari ketiga tahap internalisasi tersebut, maka akan terbentuk pola pikir dan kepribadian individu. Baik, jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai internalisasi nilai, norma, dan etika. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.